Saat ini, Indonesia seharusnya sedang mengalami fenomena yang kita sebut dengan bonus demografi. Hampir 70% dari penduduk kita berada di usia muda, usia produktif. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai penduduk yang berusia produktif ini ternyata kemampuannya rendah. Kalau mereka kemampuannya rendah, yang terjadi bukannya bonus demografi, tapi malah menjadi petaka demografi atau demographic disaster. Pada hari ini kita akan membahas hal ini yang tentunya menjadi penting untuk kita tingkatkan kualitas dari sumber daya manusia Indonesia, tentunya melalui pendidikan yang baik. Sayangnya saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih perlu kita dorong terus agar lebih setara dengan negara-negara maju. Nah, apa yang harus kita lakukan agar sumber daya manusia Indonesia mencapai kualitas yang unggul? Halo sahabat Kata Data, pada hari ini saya Mulia Amri akan menjadi host untuk Kata Data Podcast. Saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Mas Salman Subakat. Ya. Selamat datang Mas. Siap, selamat datang Mas. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga sudah berada di sini. Mas Salman ini tentunya adalah co-founder dari Paragon Corp, salah satu industry leader ya di Indonesia dalam industri kosmetik dan personal care. Dan Mas Salman juga adalah anggota Indonesia Business Council. Ya, terima kasih Mas Salman. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Seru acara hari ini ya? Seru, banyak eye opener gitu, terus makin ini pentingnya untuk businessman atau entrepreneur untuk jump in, segera, betul, take action. Betul sekali. Kalau kita lihat ada Indonesia Economic Summit dan tentunya untuk meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia kembali salah satu motornya adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana nih? Tadi saya di awal sudah sempat menyebut tentang bonus demografi yang seharusnya kita miliki. Nah, tapi kalau kita lihat kondisinya hanya sekitar 10% populasi Indonesia itu yang mencapai pendidikan tinggi. Dan lalu sekitar 30% itu berpendidikan SMA. Itu kan 10 plus 30 berarti 40. Artinya 60%, mayoritas nih 60% itu pendidikannya SMP. Nah, bagaimana nih Mas? Apa nih penyebabnya? Kalau penyebab mungkin panjang ya. Gimana tanggapannya? Memang ini ya, mungkin kita bukan paradoks ya juga. Ini kan selalu membingungkan ya ketika Indonesia tumbuh cepat ekonominya, terus dulu disebut macan Asia gitu kan, terus ternyata edukasinya nggak terlalu kuat. Tapi fakta bahwa ternyata dulu investasi dari Jepang, kita banyak insinyur, industrialisasi itu jalan kan sebetulnya banyak yang bagusnya juga. Jadi kalau saya mau highlight itu sebetulnya mungkin isunya nggak cuma absolut, tapi kayak ada yang bagusnya mungkin bagus banget, ada yang ketinggalan banget. Nah ini kan udah kejadian nih, mungkin intriguing questionnya bisa nggak sih antara yang udah bagus sama yang ini tuh dikombinasikan. Saya tuh soalnya tergelitik dari tadi nggak sempat ngobrol. Saya tuh kita semua tahu persis ya, yang entrepreneur China itu justru yang lulusan SMA. Dulu tahun 90. Menarik sekali. Karena yang S1 jadi pegawai negeri, BUMN. Ini kan menarik ya. Tapi saya menduga dengan disiplinnya ya tentu mungkin tetap lebih bagus. Mudah-mudahan sih kita nggak kalah bagus. Cuman kan banyak cara ternyata gitu. Jadi nggak semata-mata kayak S1, S2, tapi mungkin mana yang lebih berfokus ke riset, mana yang jadi entrepreneur itu sebenarnya bisa di-crack kalau menurut saya. Iya, karena udah kejadian udah nggak mau diapa-apain lagi kan. Betul. Jadi dari segi kualitas pendidikan, tentunya juga harus dibarengi dengan entrepreneurship ya. Betul. Jadi bagaimana bukan hanya sumber daya manusia yang unggul sebagai pelaksana, tapi juga sebagai inovator. Dan tadi ternyata justru itu memerlukan skill set atau pendidikan yang sedikit berbeda ya. Dan bahkan justru yang pendidikannya agak banyak di informal itu yang kemudian menjadi entrepreneurs ya kalau di China tadi. Agak-agak candid dikit. Jadi dulu mungkin kita ingat dari segi film kalau ditinjau budaya gitu ya kan, tadi kita banyak ngobrol. Dulu jadi entrepreneur tuh nggak keren. Nah itu kan berarti dulu sukses mendevelop banyak engineer, teknokrat, tapi kurang banyak cetak entrepreneurnya. Nah satu lagi mungkin
relearningnya nih. Saya tuh ingat ada riset dulu kan yang terkenal kan riset tentang SD Impress. SD Impressnya sangat sukses, tapi sayangnya ternyata pengusahanya tidak men-treat lulusan SMP, SD dibedakan dengan yang tidak sekolah. Kita hidup besar dengan di warung orang nggak diajarin cara berterima kasih, berhitung, mengembangkan usaha bersama-sama. Jadi saya rasa tuh banyak fakta-fakta yang belum keluar. Iya. Gitu. Jadi kayak entrepreneur tuh sering banget tunggu bola. Nah, padahal di satu sisi kita suka ngomel-ngomel kan, Mas. Kayak ini kok nggak siap training. Terus kita training berhasil. Kenapa berhenti di situ sih? Gitu. Kenapa nggak diresmikan saja gitu? Jadi kayak training-training perusahaan itu kita bawa ke sekolah-sekolah. Iya, jadi ada pendidikan yang dilakukan di sekolah, Iya. ada pendidikan yang informal dan bahkan Betul. vokasi dan peran perusahaan. Tapi di situ dibikin ya. seamless. Nyambung semua jadi satu. Dan ini kalau kita lihat tadi juga Mas Salman sempat bilang bahwa ada yang berkemampuan tinggi, tapi ada juga siswa yang berkemampuan yang perlu kita push. Bagaimana ini agar nggak terlalu jauh jaraknya gitu ya. Betul. Jadi kita angkat yang atas. Angkat yang atas. Angkat yang di bawah, angkat yang di bawah. Tapi ngajak yang udah terangkat ikut ngangkat. Gitu. Yang di atas juga ikut ngangkat ya. Menarik sekali. Tapi kalau kita lihat nih memang sebetulnya ngobrol sama Mas Salman itu sering berkaitan dengan topik pendidikan ya. Pasti bukan hanya dengan saya, Mas Salman juga involved di beberapa inisiatif baik secara pribadi maupun melalui Paragon Corp ya. Kalau kita lihat komunitas iya. Bersama Paragon setahu saya Mas Salman ini juga ada program pelatihan, ada beasiswa Paragon Edu Leads misalnya ya. Nah, bisa dijelaskan ini apa aja nih program pendidikan, capacity building dari Mas Salman atau Paragon? Kayak kita tuh entrepreneur sama leadership tuh nggak dipisahkan. Kita berusaha terus mengingatkan. Di Paragon kan kami menyebut timnya itu Paragonian. Kayak ketika kamu ngomong entrepreneurship pasti kita akan menyampaikan sesuatu yang agak berbeda nih sama orang lain, dan biasanya belum ada buktinya. Kayak apa sih buktinya kalau seorang manajer banyak mengajar, dia akan jadi manajer yang lebih skillful, terus akhirnya bisa ngangkat perusahaan. Nah, kalau tidak entrepreneurial tuh selalu menunggu data, arahan atau keputusan pemerintah gitu. Nah, di situ makanya ada kata-kata leads itu ya harus take the lead gitu. Jadi kita pengen promote leadership yang kita yakini hal yang soft tapi sangat penting di perusahaan, kita mau bawa ke sektor pendidikan. Jadi mungkin dari ngerekrutnya guru ini juga harus punya social connection, digital asset lah ya. Terbukti kalau dia ikut movement ini, dia akan nyebarin ke yang lain gitu. Itu menarik sekali bahwa tadi disebutin bukan hanya education, tapi juga leadership ya. Bagaimana guru menjadi leader, tapi program education itu juga harusnya menumbuhkan leadership di siswanya. Harusnya nggak terpisahkan gitu. Nggak terpisahkan ya. Iya, jadi leader itu banyak ngajar. Kita belajar mengajar ketika kita belajar. Makanya dengan kita tahu banyak PR di Indonesia tuh ini kayaknya proses belajar mengajar belum seperti yang seharusnya. Ya gitu kita kompensasi di training perusahaan. Iya. Kalau saya lihat sih memang itu salah satu poin penting ya leadership. Kalau kita perhatikan di sekolah atau di berbagai kesempatan sebenarnya ada organisasi ya. Tapi itu kan sifatnya lebih mungkin opsional. Tidak semua orang memilih untuk ikut berorganisasi. Tapi sebetulnya kita harus mengembalikan lagi juga kemampuan berorganisasi itu di dalam program pendidikan berarti ya. Makanya saya tuh pas dengar Kampus Merdeka tuh seneng ya. Harusnya kan guru kalau ngajar itu nggak usah jauh-jauh, dia jadi ngajar. Mungkin dulu dia ketua OSIS. Iya. Jadi dia ngambil case-nya, tadi kan kita ngomong case tadi ya. Kita ya case tadinya ya gimana sekolah ini berkembang aja. Jadi dengan gitu orang bisa relate gitu kan. Kayak misalnya sekolah ini awalnya bangunannya cuma sedikit, tapi dia bisa menciptakan banyak orang yang berprestasi. Atau SMP itu jadi tahu alumninya di mana aja, udah jadi apa aja. Nah, saya itu yang
kayaknya itu bisa low hanging fruit gitu. Iya, yang bisa dikerjain. Paling nggak jadi tahu petanya ya, apa yang harus dilakukan, siapa yang perlu disentuh. Ini karena kata data dia biasanya nanya, udah ada nggak sih sekolah yang kayak itu? Belum ada. Nah, itu biasanya bagi entrepreneur, wah kalau kita bisa bikin 4-5 pilot, bisa disebarkan kemana-mana gitu kan. Iya. Jadi juga mencari bentuk-bentuk inovatif untuk perbaikan pendidikan kita terus ya Mas ya. Benar. Nah, ini menarik sekali kalau saya ngelihat ya, bicara dengan Mas Salman ini sebagai seorang entrepreneur, industrialist ya. Indonesia sangat butuh industrialist. Nah, tapi ternyata perhatian Mas dan mungkin juga bersama keluarga, bersama perusahaan juga sangat besar ya terhadap pendidikan. Apa sih Mas yang bikin kok jadi tertarik? Ini sebuah perusahaan, tapi kok ternyata perhatiannya terhadap pendidikan besar sekali. Jadi ini kita coba selalu ini yang data-data yang kadang-kadang kan kita jarang ngobrol sejarah keluarga gitu. Saya juga dulu gitu karena kan terjebak dalam dunia profesional kayak Mas Salman jadi kayak resmi nih ya. Mas Salman sering banget ngobrol tentang pendidikan keluarga, kok kayak nggak otentik. You have to have your own thought gitu kan. Pas saya pikir-pikir ya nggak juga. Ini emang dari keluarga. Jadi kakek nenek kami tuh pengusaha dari both side. Yang satu guru yang nggak cukup, terus punya usaha biar bisa lebih mengembangkan yayasan dan lain-lain. Yang satu pengusaha, tapi punya itu musibah lah ya. Jadi turun usahanya. Yang satu meninggalnya relatif muda, yang satu itu khas banget, bukan khas tuh banjir Bengawan Solo tuh benar-benar wipe up usahanya. Akhirnya Pak Subakat, Bu Nur, dua foundersnya itu back on the track di kehidupan tuh karena beasiswa. Gitu. Jadi dia bilang nih kalau nggak ada beasiswa kita udah nggak bisa kembali lagi ke jalur yaitu bikin perusahaan, jadi profesional. Mereka dulu penerima beasiswa waktu itu. Yang satu penerima beasiswa, yang satu keluarga yang sangat cinta pendidikan. Nah, akhirnya mereka melihat, jadi walaupun tadi kebayang ya, usaha udah nggak ada, itu semua tabungan dipakai buat pendidikan. Nah, akhirnya perjalanan waktu membuktikan pengusaha yang peduli pendidikan itu lebih survive, sustain, bisa inovasi gitu. Wow, luar jadi biasa. Jadi itu diturunin. Iya, jadi ada personal story-nya ya. Dan ini sebetulnya bisa menjadi inspirasi bahwa sebetulnya banyak orang Indonesia, guru saat ini ya, karena pendapatan guru yang mungkin segitu-gitunya, kemudian mengembangkan usaha sampingan, pekerjaan sampingan, atau mantan guru, begitu kan. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh para foundernya Paragon Corp bisa menjadi inspirasi gitu ya, bahwa sebagai berbasiskan pengetahuan akan pendidikan, kemudian memiliki sebuah usaha. Dan tadi saya juga senang sekali mendengar bahwa ternyata investment dalam bentuk beasiswa, dan lalu kemudian ketika mendapatkan beasiswa itu menjadi titik balik untuk bangkit kembali. Gitu ya. Menarik sekali. Nah, saya mau kembali lagi, mungkin ini jadi ke makro lagi sedikit ya Mas ya. Kita tadi ngomongin Indonesia dan the soul. Dan tapi saya mau tetap keep soal inovasi tadi. Tadi Mas Salman udah menyebutkan soal inovasi. Menurut data dari World Intellectual Property Organization ya, jadi organisasi dunia yang mengurusin IP, intellectual property. Kita atau Indonesia itu berada di peringkat ke-6 dalam indeks inovasi global di kawasan ASEAN. ASEAN itu kan 50 negara. Berarti 6 itu maksudnya itu di bawah rata-rata ya. Dan ini cukup sedihnya kita di bawah Vietnam dan Filipina dalam hal inovasi. Nah, ini mungkin nyambung tadi. Gimana tanggapannya Mas Al? Ya, jadi kemarin ini kita akan diminta sama Dikti untuk ikut MIT ya. MIT RIP Regional Entrepreneur Accelerator Program. Memang kalau kita riset, misalnya kita riset ke suatu wilayah, apakah di sini PhD dihargai? Apakah kamu merasa perlu bantuan dari academician untuk membantu perusahaan? Itu memang kurang. Gitu. Jadi yang kuat itu adalah semangat mengembangin usaha, tapi semangat untuk akademis dan inovasinya memang kurang. Jadi itu spot on. Kalau kita ngerasa mungkin harus bikin riset-riset regional. Jadi untuk menumbuhkan yang besar. Jadi kayak misalnya di Sumatera Utara untuk perkebunannya. Nah,
kalau riset itu dipakai baru bisa berkembang. Tapi kalau risetnya itu top down, tidak menjawab kebutuhan tadi ya entrepreneur lokal atau bisnis lokal, tuh rasanya sulit sih untuk. Kita udah lihat berapa kali yang top down itu nggak berkembang. Nah jadi kalau merespon itu, kita tuh berharap lebih sinkron tuh antara kebutuhan industri lokal dan kampus lokal. Kampus, oke, linkage-nya ya. Linkage-nya. Industri lokal dengan kampus lokal. Kalau sekarang gimana Mas Salman lihatnya? Sekarang belum coba kita lihat misalnya, kayak ini langsung, ini makro tuh maksudnya itu kumpulan mikro-mikro. Kayak misalnya dia dari keluarga petani misalnya, cukup sukses, terus dia kuliah katakanlah di USU atau di Unsri. Saya nggak yakin dia itu membawa case dari perusahaannya ke kampus, gitu. Sehingga nanti dia kejar-kejar yang tinggi-tinggi tuh, kayak misalnya ngobrolin AI lah, teknologi, coding, padahal yang dibutuhkan yang akan dia bisa pakai itu bukan itu. Nah jadi saya lihat tuh memang ini cukup dalam sih, karena kan terus kadang-kadang saya aktif di Majelis Wali Amanah, terus kita ketawa-ketawa kayak kalau ada dosen mesin riset traktor mah nggak akan PhD, karena tetap di challenge, ini di mana kebaruannya. Padahal inovasi itu kan bukan cuma kebaruan, tapi kebaruan dan bukan kebermanfaatan ya, jadi kayak commercialization lah istilahnya. Nah ini nggak didesain dari awal, jadi maksud saya sih kalau mulai dari awal itu nggak ada salahnya, misalnya ITB yang kesannya cutting edge teknologi itu juga mendevelop teknologi di sektor yang real gitu, pertanian, terus perikanan, yang betul-betul memang real, ada kebutuhannya di bawah, ada case-nya di bawah, lalu kemudian oleh universitas atau peneliti kemudian dicarikan solusinya dan langsung bisa dipakai gitu ya. Dan masalah-masalah akademisi bisa di-solve lah, misalnya katakanlah ini nggak baru teknologi tapi sistemnya, cara berpikirnya itu bisa. Bisa jadi evaluasi buat sistem pendidikan tinggi kita juga, berarti Mas Salman ya, bagaimana diberikan insentif bagi dosen-dosen dan peneliti yang base di perguruan tinggi, jangan hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tinggi-tinggi aja, tapi selesaikan juga masalah-masalah yang real dihadapi oleh local industries, dan kemudian mungkin mendapatkan poin ya. Kalau akademisi kan pasti yang dicari atau poin biar cepat jadi profesor. Jadi di satu sisi kan citasinya banyak banget sebetulnya, citasi apanya banyak, tapi kok innovation indexnya bisa kurang ya karena citasinya mungkin nggak menjawab langsung. Nah itu dia. Jadi masukan juga ya bagi dunia akademisi. Kebetulan tadi di Majelis Wali Amanat ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Saya juga kadang masuk itu, ternyata udah sering diobrolin, tinggal dikerjain aja. Tinggal dikerjain. Kalau menurut saya juga sistem insentifnya, biar jadi dikerjain, biar orang semangat ngerjainnya, Mas. Ya makanya dari tadi kita ngobrol kenapa ada kayak dampak sosial, at least kalau nggak dapat benefit reward, ada social recognition lah. Nah itu juga bentuk recognition dan reward yang penting itu. Sepakat Mas. Nah sekarang kalau soal sistem pendidikan di Indonesia, nah ini kan juga Mas Salman juga involve juga dalam beberapa inisiatif untuk memperbaiki mungkin sekolah unggulan juga ya, salah satu program pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang. Nah bagaimana Mas Salman menilai komitmen pemerintahan kita yang sekarang ini dalam memperbaiki pendidikan dan mencetak guru berkualitas ya, khususnya ini mungkin dalam selama beberapa bulan terakhir 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran, gimana? Saya juga seneng tuh yang sekolah unggulan. Nanti linknya menurut saya itu project-projectnya itu banyak sekolah unggulan ini jadi kayak sister school lah, atau kayak sekolah penggerak bagi sekolah lain. Itu mungkin jadi kalau saya ngerasa kan bahkan disebutkan kurikulumnya lebih global, IB based, project based. Nah saya terbayangnya kalau itu bisa dikerjakan itu memang benar nih, kita akan mencetak leader-leader yang tangguh di dunia pendidikan. Tapi kalau pengalaman saya kan saya produk sekolah unggulan juga kan. Ini kita sama-sama di SMA 8. Karena nggak dikasih tahu bahwa ilmu ini sebenarnya bisa solve banyak sosial isu, kita tuh baru sadar tuh mungkin baru pas udah kerja apa nih. Ini yang saya rasa sekolah unggulan yang baru tuh kalau saya dengar kayak pendidikan karakter gitu, kalau
bukan kalau bisa sih, sepertinya akan merespon hal-hal itu. Iya, saya juga sepakat sih tadi yang disampaikan Mas Salman bahwa sekolah unggulan ini bisa menjadi pengungkit ya bagi sekolah-sekolah yang lain yang ada di daerah tersebut. Selama ini menurut saya memang anak-anak Indonesia sebetulnya kan yang pinter-pinter, yang berbakat, itu kan banyak ya. Cuman mereka juga kadang-kadang tidak teridentifikasi, kemudian tidak dicarikan atau tidak menemukan jalannya untuk menyalurkan kejeniusan atau bakatnya itu ya. Mudah-mudahan sekolah unggulan ini bisa. Jadi gitu kalau sampai ke suatu momentum di mana project based learning-nya itu kayak, coba kamu bisa nggak sebagai anak SMA kelas 2 kamu jadi kakak bikin pelajaran STEM asik di SMP. Kalau saya rasa itu tuh nggak bisa lepas tuh interaksi sosial, sehingga si peserta sekolah unggulan ini juga dapat purpose-nya tuh lebih dalam. Kalau sekarang nih audiensnya Kata Data mungkin ngobrolnya ini ikigai gitu. Jadi kalau bisa tuh ikigainya itu di awal. Jadi energi nggak bisa karena saya terus terang ya, produk sekolah unggulan tuh saya nggak terlalu dikasih tahu gitu. Betapa privilege-nya masuk sekolah unggulan, nanti kamu masuk PTN, pemerintah udah berkorban begitu banyak untuk mencetak satu sarjana, itu kayaknya nggak dapet kalau saya. Jadi perasaan kebangsaannya itu ya, bahwa kurang di situ. Iya. Ini pengakuan jujur. Iya. Dan bahwa konteks ini sebetulnya orang-orang yang mungkin memiliki bakat tertentu di Indonesia sebetulnya adalah orang-orang yang punya tanggung jawab kebangsaan juga ya. 100% sepakat. Iya, bagaimana bisa menjadi kader bangsa yang memang unggul gitu. Tadi kita sempat menyebut kalau sekolah unggulan tentunya juga memerlukan guru-guru unggulan juga, Mas. Betul. Nah, gimana Mas upaya untuk mencetak bukan hanya sistem pendidikan sekolahnya, tapi juga guru sebagai elemen inti di sana? Saya sih itu Mas setuju banget ya. Saya juga lihat, saya juga terharu tuh di Finlandia bilang kalau guru SD malah PhD, guru ini. Jadi karena mereka kayak ngerti banget hakikat pendidikan gitu, mengenai guru itu bukan cuma kontennya, tapi dia juga harus jadi role model, gerak-geriknya juga dilihat, cara ngomong, intonasi ngomong. Saya bilang, wah emang benar sih guru itu emang harusnya penghasilan tertinggi di satu negara itu memang idealnya guru ya kan. Tapi karena Indonesia sangat luas, terus mungkin kita baru bisa bikin beberapa pilot projectnya. Saya rasa itu ide yang bagus sih. Kita suka ngobrol juga sama tim yang menggerakkan sekolah unggulan ini kan. Wah, ini tantangannya juga seru nih, mencari guru yang bisa mengajar seperti itu tuh. Saya rasa di Indonesia juga perlu waktu juga Mas kayaknya untuk mencetak guru yang benar-benar bisa tadi mengajar anak-anak jenis Indonesia. Itu saya rasa perlu 2-3 tahun juga sih. Iya, perlu waktu ya, bahwa mereka tuh bukan hanya mengajar atau mendidik, tapi mungkin juga bukan hanya mengajar atau mendidik sebuah materi, tapi juga karakternya tadi itu ya, bagaimana tadi Mas Salman menyebut kepemimpinan, inovasi itu. Terus nanti dengan digital itu kayaknya mudah-mudahan bisa lebih di tracking ya. Iya, jadi kayak dilihat sosmednya udah kontribut apa aja. Mungkin kayak kalau di China tuh ada social score-nya gitu ya. Jadi kalau bisa tugas-tugasnya juga ini, toh itu juga akan mengembangkan kepemimpinannya si anak juga kan. Iya. Jadi masing-masing anak maupun juga masing-masing guru kita track ya performance-nya bagaimana, capaian-capaiannya apa. Menurut saya penting sih, karena kalau kita ngomongin soal aset bangsa, ya aset bangsa yang nomor satu sebenarnya menurut saya manusianya itu. Jadi kalau kita sama seperti men-track aset-aset bangsa, ada ini nikel ada berapa, timah, oil and gas berapa, harusnya kita juga melakukan tracking terhadap sumber daya manusia kita gitu kan ya. Mas Salman, tadi kita bicara soal berbagai hal yang positif dan inspirasional, dan bagaimana itu harus menjadi arahan atau acuan kita ke depan ya. Nah sekarang tapi juga kita berada di kondisi realistis, dalam artian Indonesia dalam upayanya mencapai Indonesia emas, tentunya juga kita membutuhkan sumber daya. Sumber daya tentunya dalam bentuk
bentuk uang, APBN, APBD dan lain-lain. Nah, beberapa minggu terakhir ini kan cukup marak berita tentang penghematan anggaran. Jadi Presiden baru saja menginstruksikan penghematan anggaran di berbagai, hampir semua kementerian dan lembaga ya. Dan bahkan sebetulnya sektor pendidikan pun tak luput nih dari efisiensi anggaran. Nah, bagaimana Mas Salman melihat fenomena kalau ini? Saya sih bisa memahami ya. Kemarin juga dari Pak BGS kan Pak Budi kan udah bilang ini udah wanti-wanti nih kita ITB harus aware anggaran lagi susah. Kalau saya sih yang itu sudah jadi keputusan pemerintah, mungkin dunia pendidikan harus lebih berani kayak ngambil grant. Pemerintah juga. Jadi kalau saya sih berharap digantikan. Ini jawaban diplomatisnya. Jadi misalnya kepotong sekian puluh triliun dicarikan dalam skema grant misalnya. Dana hibah ya. Dana hibah. Contohnya dari? Kalau saya keliling di kampus-kampus tuh selalu ini ya, kalau bangun gedung tuh low interest gitu kan. Nah, terus kita juga memanfaatkan momentum untuk kayak transfer teknologi, kayak saya rasa tuh kayak saintis Jepang dengan Jepang juga udah kurang pabrik, itu sebenarnya mereka punya skema-skema untuk ambil grantnya, tapi jangan lupa ambil expertnya sekalian. Saya rasa sih nggak akan rugi kalau kita melakukan itu. Kalau saya sih, kalau saya ngomong nggak boleh dipotong kan saya protes. Tolong dicarikan yang lain karena dan jangan-jangan ini malah jadi way out gitu, bahwa ternyata banyak skema untuk funding untuk majukan dunia pendidikan. Ya, saya sih besar harapannya di situ sih. Kalau saya percaya juga bahwa kalau kita bisa kreatif, dana itu sebetulnya tersedia dari corporation, mungkin juga kan Paragon juga memberikan beberapa hibah juga, dan juga oleh individu-individu yang sudah established. Kalau saya lihat di kampus-kampus di luar negeri, di negara maju, banyak gedungnya itu diberi nama sesuai donornya, orang yang memberikan funding ke universitas dikasih nama gedungnya adalah orang itu. Nah, kita kan sebenarnya bisa juga ya Mas bisa banget. Jadi kayak tadi yang pengusaha lokal bisa kerjasama sama dinas lokal untuk misalnya masukin ternyata di kabupaten ini ada perusahaan ini loh, masuk ke dalam, mungkin ya ini biar positif aja ya, dana berkurang tapi kreativitas naik. Tapi selain itu menurut saya jangan ragu-ragu deh kalau misalnya katakanlah suatu pemerintah atau kampus pengen ambil grant, menurut saya harus diambil karena hitungannya toh akan balik modal satu. Terus kedua mungkin instrumen-instrumen yang agak sensitif nih kayak student loan itu mungkin udah saatnya juga perlu dipertimbangkan juga. Karena sebetulnya kan amanah, saya kan banyak konsultasi sebagai amanah roadmap kampus di Indonesia untuk bisa setara global itu sebenarnya udah dibuat lengkap dengan instrumen-instrumennya. Tapi balik lagi kalau leadership sama komunikasinya kurang, akhirnya bisa jadi polemik tuh kayak student loan itu jadi polemik. Satu lagi mungkin yang riset kita kan juga menunjukkan orang Indonesia basically itu cinta dunia pendidikan. Kayak guru adalah noble profession, guru juga, mahasiswa kalau jadi asdos, jadi banyak banget aset yang sebetulnya bisa kebanggaan itu. Iya, itu enggak, kita suka take it for granted gitu, padahal itu aset yang besar banget gitu. Iya. Saya juga kalau diundang misalnya ngajar atau jadi dosen tamu atau di mana itu sebenarnya senang sekali, bahkan kadang nggak mengharapkan untuk diberikan honor bagaimana gitu ya, tapi kesempatan untuk berkontribusi, dan saya yakin banyak orang selain saya, bahkan perusahaan-perusahaan yang sebetulnya ingin berkontribusi juga itu. Saya jadi lupa mention waktu kita bikin Renstra itu kan kita benchmark ada yang well funded seperti Renstra apa nih? Renstra itu rencana strategi teknokratis. Jadi dari ITB. Nah, jadi ada yang tipe well funding karena kita ngomong fundingnya seperti Singapura. Tapi ada yang gaya frugal dari irit juga seperti India. Jadi melakukan persis seperti yang kata Mas kerjakan. Jadi rasio dosennya nggak banyak, tapi koneksi ke lokalnya itu sangat tinggi. Partisipasi masyarakatnya juga besar. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Jadi kembali tujuan kita ke depan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia. Anggaran yang dikurangi. Nah, itu jadi memang perlu kreatif ya. Tapi bagaimana nih kalau mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir soal rekomendasi. Saya berharapnya gini Mas, seluruh menteri-menteri bilang, yaudah pendidikan nggak boleh turun, ambil aja budget aku. Tiba-tiba bangun, oke ya, nggak mungkin. Iya. Pasti semua juga pengen ini ya. Ini salah satu hal yang perlu diimbangkan ya. Nah, kalau terkait dengan pendidikan, apa nih yang selama ini mungkin bikin Mas Salman agak-agak gregetan gitu ya? Khususnya untuk meningkatkan kualitas SDM, untuk mencetak sekolah unggulan dan guru berkualitas gitu ya. Apa sih yang bikin gregetan? Harus begini. Jadi mungkin pas kita belajar eksekutif program, kita ngomong tentang gimana seorang CEO leader tuh punya endurance untuk berjalan berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Kita tuh kembali ke hal-hal yang kayak harus terkoneksi sama diri sendiri, interaksi gitu. Saya bilang, lah ini kan ya kita pelajarin waktu SD gitu, Pancasila banget. Nah, interaksi antar sektor ini menurut saya banyak yang masih bisa ditingkatkan gitu. Antar sektor pendidikan itu sendiri. Iya, karena kan Indonesia ya kalau kita ngomong talent sebetulnya datang dari kampus ya itu aja. Terus dosennya juga sebetulnya dari sana juga. Nah ini sebenarnya bisa lebih ngobrol sih menurut saya. Bahkan kalau misalnya universitas yang memang katakanlah kita harus berfokus yang bisa bangun industri cuma baru 40 universitas. Sebetulnya kan atasan dari pimpinan Indonesia itu datang dari kampus yang mirip-mirip. Nah, bahkan dari kampus yang mirip ini interaksinya itu menurut saya baru 30% dari semestinya kayaknya. Alumni mengajar, ikatan alumni, itu yang menurut saya bukan apa ya. Saya makin yakin itu yang paling penting sebetulnya. Bahkan dari lingkungan internal atau masih di dalam kampus itu sendiri, alumni lain itu baru 30% yang termanfaat. Kalau menurut saya ya. Jadi meaningful interaction itu kalau saya mendampingi dosen kayak Pak dosen tuh nggak ngerasa alumni. Kamu tuh yang paling alumni, kamu tuh di kampus gitu kan. Yang nge-host, tapi somehow tuh kayak alumni itu kalau udah lulus tuh bener-bener kayak udah lepas gitu. Jadi banyak terminologi yang menurut saya udah nggak relevan lah, kayak di kampus tuh beban. Ya kalau kita lucu-lucu, tapi ini padahal data ya. Kalau abis ujian udah lupain deh gitu, makan bakso lupain gitu, nggak didiskusiin. Jadi ini ilmu buat apa sih? Nah ini menurut saya bisa terjadi kalau semua kita tuh mawas gitu, kayak aware gitu, kayak selama ini kita ngapain aja ya gitu. Nah kalau kita udah aware, kita terkoneksi satu sama lain, nah itu bakal banyak yang bisa berbeda. Saya yakin tuh gini ya, kalau kita ngomong lebih sama entrepreneurship, semua perusahaan besar tadi juga kecil, tapi tumbuh dari keresahan. Nah jangan-jangan industri Indonesia yang aneh ini ya, Indonesia lumayan maju pendidikan itu ada suatu keresahan besar, tapi orang baiknya juga cukup banyak. Terus ketika mereka berinteraksi, mereka bisa bikin sesuatu. Jadi harus diperbanyak interaksinya antara kampus dengan resource internal, dan harus dianggap alumni itu adalah resource. Kalau di kampus negara maju kan alumni itu dijaga betul tuh, dihubungin karena mereka tahu bahkan banyak resource yang ada di kampus itu datangnya dari alumni. Jadi betul-betul di-treat, selalu dijaga silaturahminya lah gitu. Nah, selain itu apa lagi? Jadi hubungan interaksinya. Mungkin setelahnya bikin banyak pilot project kecil. Kan Paragon ini kan contoh yang interaksinya sangat optimal ya, dari kami ke kampus, dosen memberikan talent yang terbaik, bahkan dosen endorse gitu kayak kerja di perusahaan lokal. Ini kan suka nggak dihitung ya, endorsement apa tuh sebenarnya priceless buat industri kayak kami. Jadi mungkin narasi-narasi seperti ini harus diperbanyak ya. Narasi-narasi diperbanyak. Saya rasa juga kalau kita ngomong edulis kan ada digital, beberapa dosen tuh kayak menonjol banget gitu, kelihatan, tapi harusnya masih bisa ada 100 lagi. Nah ini yang tadi saya sama teman-teman pengusaha, kalau memfasilitasi 100 dosen untuk menumbuhkan kecintaan pendidikan, itu kayaknya masih
masih nggak seberat membongkar policy gitu. Iya. Kalau teman-teman tahu Mas Imam Santoso yang dosen ITB, itu yang nonton 70 juta views per bulan. Jadi kalau kita bisa bikin 100 Imam Santoso gitu, berarti kita akan punya 7 miliar views. Wow, per bulan. Dan itu praktis cost-nya sangat kecil. Jadi make it a movement ya. Make it movement. Kalau bahasa kerennya MVP lah, misalnya pilot product lah, pilot project juga kan sebetulnya dibikin konkret, terus dijaga ekosistemnya. Walaupun kecil, itu tuh berharga banget lah. Bikin pilot project, bikin case studies bersama-sama. Gitu ya. Ini keren banget. Jadi banyak yang udah kita bahas tadi. Mungkin sebelum kita tutup dari Mas Salman ada final messages untuk pemirsa. Jadi kalau ini Pak dosen kan. Jadi coba kita berpikir lebih entrepreneurial lah. Jadi instead of ada data-data yang kayak bikin deg-degan, banyak data-data yang justru exciting gitu. Kayak ada banyak local heroes gitu, baik di level perusahaan maupun personal. Kita fokus ke situ aja kalau kata saya, karena yang lain itu udah banyak yang mikirin, ya kan. Terus ada yang bilang ya daripada itu yang mengutuk kegelapan, menyalakan satu lilin itu menurut saya itu. Saya sepakat. Oke banget tuh, karena untuk pendidikan semua orang bisa kontribut sesuatu lah, ya kan, ngajak keluarganya untuk ngajar di neighborhoodnya, kembali ke kampung, ngasih mimpi ke anak-anak desa gitu ya. Jadi kalau pulang kampung pas Ramadan jangan cuman pas Lebaran jangan cuman oleh-oleh, tapi juga bawa cerita-cerita gitu. Sekarang ada ChatGPT, ada Instagram, itu banyak banget sih yang bisa dikerjakan deh. Banyak yang bisa dikerjakan kalau kita bisa stay positif ya. Stay positif. Jadi kalau saya kalau bisa bisnis juga memfasilitasi. Nah, dimasukin ke program HR. Ya kan, kayak misalnya masukin ke communication skill atau apa, kan kita kerja juga bosen ya kalau misalnya cuman bisnis mulu, tapi kayak dampak kamu ke society apa, kan susah juga. CSR perusahaan juga terbatas. Tapi kita as a person kan banyak bisa mengerjakan sesuatu. Dan perusahaan juga harus aware kan bahwa ini bagus nih buat image perusahaan masa depan gitu. Anggap aja nabung lah. Gitu. Sip. Thank you banget Mas Salman. Kalau boleh saya sampaikan apa yang saya tangkap ya. Pertama, bahwa pendidikan itu terus-menerus bukan hanya di pendidikan formal, tapi juga pada saat bekerja dan bahkan nanti pada berbagai tahap di hidup kita. Dan pendidikan itu bukan hanya yang formal, tapi juga termasuk yang informal, melalui leadership, melalui organisasi, melalui inovasi di perusahaan. Itu yang kita perlukan. Dan jangan lupa kita juga kembangkan networking kita dan bagaimana resources itu sebetulnya ada, tinggal bagaimana kita sambung-sambungkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan satu, saya tadi juga sepakat soal jangan mengutuk kegelapan ya. Karena saya percaya begini Mas, mengutuk kegelapan itu lebih mudah dan banyak pengikutnya. Begitu ada satu yang mengutuk kegelapan, itu yang lain tuh cepat ngikut mengutuk kegelapan. Nah, nggak apa-apa, kita tetap perlu orang-orang juga yang yang mengutuk kegelapan. Kalau memang gelap kondisinya, perlu disampaikan. Baik kontrol. Tapi yang menyalakan lilin, udah nyalain lilinnya susah, gitu kan. Begitu lilinnya udah nyala, banyak orang apa sih lilin kayak gitu kan. Jadi menurut saya harus jauh lebih banyak orang yang berusaha menyalakan lilin. Gara-gara lilin saya kayak the wisest dari kita itu sebetulnya adik saya, dia bilang, tapi hati-hati juga jangan kayak lilin, kan membakar diri sendiri. Nah, dia bilang kalau bisa kayak lampu yang bisa di-charge. Tapi mungkin ketika kita melihat bahwa ini adalah opportunity kita untuk berkontribusi, mungkin ketika itu malah tambah semangat gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Semoga lilin makin banyak menyala, diberikan contoh oleh Mas Salman dan teman-teman di Paragon Corp. Iya. Semoga makin terus kita menyala se-Indonesia Raya. Terima kasih untuk waktunya Mas. Siap, thank you. Thank you. Demikian sahabat Kata Data, podcast kita yang membahas soal pendidikan pada sore hari ini dengan Mas Salman Subakat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.